Hai, saya Trisna, saya CEO dari hubpasien.com. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu hubpasien.com. Nah, memaksimalkan profit dan efisienkan operasional klinik dengan hubpasien.com. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang goals dan big vision. Nah, di sini Goals dan Big Vision hubungan pasien.com merupakan sebuah sistem pada platform digital dengan sebuah konsep software as a service untuk membantu klinik kesehatan optimasi manajemen operasional dan optimasi komunikasi pasien agar tetap berjalan dengan baik. Nah, optimasi manajemen operasional tersebut dibentuk dalam fitur-fitur berupa manajemen data appointment, konsultasi, tindakan, kontrol, sampai dengan transaksi keuangan. Sedangkan optimasi komunikasi pasien dibentuk dalam fitur yang terintegrasi dengan WhatsApp dan email, sehingga reminder appointment, tindakan, kontrol, sampai dengan jadwal praktisi kesehatan agar diterima dengan baik. Kemudian, hubpasien.com ini, hubpasien.com dapat membantu masyarakat umum yang sudah melakukan tindakan kesehatan ataupun kecantikan mendapatkan perawatan dengan optimal yang seharusnya sudah didapatkan yang dikarenakan manajemen operasional dan komunikasi yang kurang optimal. Nah, hubpasien.com ini dengan feedback dari pemilik klinik yang sudah menggunakan semua fitur pada operasional bisnisnya, selalu memberikan usulan-usulan pengembangan fitur selanjutnya pada aplikasi. Kemudian pemilik klinik atau pengguna hubpasien.com ini memberikan daftar feedback untuk pengembangan aplikasi selanjutnya berupa tersedianya laporan keuangan dari perhitungan akunting, transaksi dalam aplikasi, tersedianya aplikasi yang dapat diinstal di smartphone dengan sistem operasi Android dan iOS. Kemudian, tim hubpasien.com ini terdiri dari satu mahasiswa manajemen, satu mahasiswa akuntansi, dan dua mahasiswa sistem informasi dari Universitas Indonesia sampai saat ini dapat mengimbangi kebutuhan feedback dari user. Sehingga tim hubpasien.com ini merasa percaya diri dan yakin dapat memenuhi kebutuhan pasar yang mengikuti perkembangan bisnis dan teknologi informasi. Oke, saya lanjut ke problem. Nah, pada zaman sekarang di era teknologi digital informasi sangatlah berperan penting dalam segala kegiatan masyarakat pada umumnya, mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai dengan kebutuhan dalam menunjang pekerjaan yang lebih efisien. Nah, bidang pekerjaan yang banyak melayani orang itu salah satunya adalah di bidang kesehatan. Nah, sesuai keterangan dari pemilik klinik yang mengalami kendala dalam manajemen operasional dan follow-up pasien dikarenakan pasien yang sudah mulai banyak, namun tenaga kesehatan yang belum mencukupi. Nah, ketidakseimbangan itu menyebabkan kurangnya maksimal manajemen reminder appointment untuk konsultasi. Nah, tindakan kontrol dan follow-up pasien juga. Sehingga dikhawatirkan dapat mempengaruhi perkembangan bisnis klinik, bahkan brand image dari klinik tersebut. Kemudian selanjutnya, pada permasalahan yang terjadi di klinik muncullah sebuah ide, yaitu pemanfaatan perangkat lunak secara digital dengan sistem informasi yang lebih terstruktur untuk memudahkan operasional klinik. Nah, operasional klinik yang sebelumnya dilakukan secara konvensional dilakukan dengan digital dapat diakses dimanapun, kapanpun, dan siapapun terhubung oleh jaringan internet. Sistemasi operasional secara digital meliputi pembuatan reminder dan memanajemen data appointment, konsultasi, tindakan, kontrol, dan follow-up yang terintegrasi pada WhatsApp dan email. Nah, klinik kesehatan tidak hanya ada beberapa saja dalam satu provinsi, namun banyak. Nah, sehingga diperlukan sebuah perangkat lunak dalam sistem informasi operasional klinik yang menggunakan konsep software as a service. Nah,
Konsep software as a service ini diperlukan pada saat pengembangan fitur baru dan memaintenance untuk semua klinik yang menggunakan hubpasien.com ini. Kemudian, kami memiliki solusi untuk masalah tersebut. Dari konsep software as a service itu yang menjadi kunci penggunaan perangkat lunak beserta konsep desain responsif mempermudah user untuk menggunakan hubpasien.com ini di segala perangkat yang mendukung browser. Fitur aplikasi yang menjadi solusi dalam permasalahan klinik ini adalah yang pertama adalah create appointment by intent. Kemudian yang kedua adalah memanajemen janji. Yang ketiga adalah memanajemen konsultasi. Yang keempat manajemen tindakan. Yang kelima adalah manajemen kontrol. Kemudian yang keenam follow up reminder. Yang ketujuh integrasi WhatsApp dan email. Yang kedelapan memanajemen report transaksi keuangan. Kemudian yang ke-9, manajemen kalender perjanjian antara pasien dengan klinik. Kemudian yang terakhir adalah application setting. Nah, software as a service menjadi salah satu kebutuhan yang memenuhi solusi dari permasalahan di klinik. Serangkaian fitur, konsep, dan skema perangkat lunak tersebut dinamakan dengan hubpasien.com. Nah, pengembangan hubpasien.com ini dimulai dari analisa solusi yang menjadi mekanis alur yang dapat diterapkan pada sebuah aplikasi, mulai dari pembuatan flowchart. Kemudian yang kedua, pembuatan wireframe. Kemudian yang ketiga ada konfirmasi desain kasar pada pemilik klinik. Keempat ada menganalisa user experience. Kemudian yang kelima, pembuatan user interface atau front end. Kemudian yang keenam ada pengembangan back end. Kemudian yang ketujuh ada integrasi front end dengan back end. Kemudian yang kedelapan, instalasi software pada server yang sudah memiliki domain. Yang ke-9, melakukan testing hubpasien.com. Yang ke-10, problem solving hubpasien.com. Dan yang terakhir adalah implementasi dan maintenance dari hubpasien.com ini. Nah, penerapan hubpasien.com pada klinik dilakukan dengan baik dan menjawab permasalahan yang terjadi pada klinik. Walaupun saat implementasi terjadinya error, kami bisa mengatasinya dengan melakukan maintenance software dan server. Oke, saya lanjut ke market size. Di sini salah satu tampilan dari Dr. ID yang di mana terdapat daftar klinik dan rumah sakit di Indonesia. Nah, yang menarik dari Dr. ID ini, saya mendapat sebuah komentar dari salah satu pasien yang mengunjungi rumah sakit atau klinik. Nah, pasien tersebut menyampaikan bahwa tolong tingkatkan lagi pelayanannya. Dan pasien tersebut menyebutkan bahwa 2-3 tahun yang lalu pelayanannya itu masih cukup bagus, sedangkan dia datang kembali, kenapa pelayanannya itu malah berkurang dari beberapa tahun yang lalu. Seharusnya karena di era globalisasi ini seharusnya kan pelayanannya lebih maksimal dan lebih bagus ya, tapi kenapa malah turun pelayanannya. Nah, dari situ saya bisa menyimpulkan bahwa review atau umpan balik dari pasien pengguna layanan klinik menjadi cerminan untuk bagaimana hasil atau dampak layanannya. Nah, review pasien yang kurang baik akan berdampak buruk pada reputasi klinik atau rumah sakit tersebut. Salah satu review kurang baik dari klinik rumah sakit menjadi salah satu alasan untuk mengimplementasikan hubungan pasien.com ini agar menjadi lebih terstruktur dan efisien. Nah, kemudian selanjutnya, di sini menampilkan competition dari beberapa situs. Nah, competition ini itu sangat perlu diperhatikan dalam pengembangan model bisnis. Kemudian saya lihat di sini analisa fitur hubungan pasien.com sudah dilakukan sebelum pengembangan aplikasi dilakukan. Nah, daftar fitur perbandingan dengan kompetitor untuk memperjelas posisi bisnis pasien hubungan hubpasien.com ini. Nah, sebagai berikut. Dapat kita lihat pada beberapa situs memiliki kekurangan karena beberapa
yaitu tidak memiliki fitur dari fitur yang hubpasien.com punya. Jadi hubpasien.com ini mempunyai banyak fitur dan yang kami unggulkan yaitu pada reminder via WhatsApp dan reminder via email, di mana jika pasien yang seharusnya kontrol atau seharusnya diambil tindakan, itu akan mendapatkan sebuah pengingat atau pesan bahwa mereka seharusnya kontrol pada hari ini atau besok, atau dia diambil tindakan untuk konsultasi kapan. Seperti itu. Jadi saya lanjut saja. Nah, inilah beberapa gambaran produk kami, yaitu ini halaman dashboard saya. Terus saya lanjut. Kemudian ini adalah salah satu halaman appointment-nya. Ini cetak rekam medis. Kemudian ini kalender appointment schedule-nya. Ini integrasi WhatsApp klinik dengan hubpasien.com. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang bisnis model. Nah, di sini salah satu awal dari sebuah startup untuk mencapai kesuksesan adalah dengan menentukan bisnis modal. Pada bisnis model yang diterapkan dalam bisnis software di bidang kesehatan, terutama di klinik, adalah business model Canvas. Kemudian business model Canvas ini merupakan sebuah strategi dalam manajemen berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen. Nah, 9 elemen dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh hubpasien.com ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada customer segment. Kemudian yang kedua ada value proposition. Nah, dalam customer segment ini target pelanggan di tahun 2001 adalah klinik yang memiliki permasalahan tentang manajemen pelayanan. Kemudian value proposition, pelanggan akan mendapatkan keuntungan dalam kesederhanaan untuk manajemen klinik dan CRM dengan pasien. Kemudian yang ketiga ada channels, satu media yang digunakan untuk memperkenalkan hubpasien.com, yaitu seperti YouTube, Facebook, Instagram. Kemudian ada revenue stream, yaitu di awal sumber pendapatan menggunakan dana dari klien pertama yang berikan biaya development. Kemudian yang kelima ada customer relationship atau konsisten mengupdate software untuk menjaga keyakinan pelanggan terhadap hubpasien.com. Kemudian ada key activities dan key resource dan key partnership. Dan yang terakhir adalah cost structure. Nah, dari beberapa 9 elemen tersebut sudah dijabarkan dan distrukturkan sebelumnya, sehingga rencana selanjutnya memilih bisnis model. Bisnis model ini yang cocok dengan skema hubpasien.com ini adalah pertama, pengeluaran teknis hubpasien.com adalah per bulan, sehingga subscription model per bulan akan dapat menutupi pengeluaran. Kemudian yang kedua, ada pengeluaran klinik rata-rata dilakukan per bulan sekali untuk skala kecil. Kemudian yang ketiga, keuntungan yang didapat dari subscription model adalah pelanggan dapat dirasakan oleh tim untuk menutupi pengeluaran personalnya. Kemudian yang keempat, yang kelima, menerapkan biaya berlangganan klinik adalah sebesar 150.000 per bulan per klinik. Jadi, saya lanjut saja. Di sini ada financial shot. Proyeksi keuangan dalam waktu 3 tahun dimulai dari 2020, kemudian 2021, 2022, kemudian dan 2023. Yang dimana pada 2021 mendapatkan profit dengan margin yang akan digunakan untuk meningkatkan marketing. 2022 juga begitu, juga sampai 2023. Ini adalah tampilan dari grafiknya. Nah, kemudian ini adalah tabel detailnya. Nah, ini adalah tim dari hubpasien.com. Yang pertama di sini saya, Niko Mangali Trisnawati sebagai CEO, kemudian teman saya Igedero Wiradika sebagai CTO,
Kemudian Nimade Megi Kusuma Dewi juga sebagai CMO, Niputu Tarimas Yulia Putri sebagai CFO. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.